Saya memprediksi bahwa aturan ini bakal membingungkan Anda sebagai pengusaha. Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN), Kukuh S. Ahmad, mendorong pelaku UMKM di Indonesia untuk bisa memenuhi standar mutu baku, yaitu Standar Nasional Indonesia atau SNI. Satgas Pengawas Barang Impor Ilegal merazia berbagai barang ilegal dengan nilai total 40 miliar. Jangan rumit seperti dulu. Sekarang hampir semua produk dan jasa harus ada sertifikat SNI. Bahkan tahun lalu 549.000 produk UKM disertifikasi secara gratis. Pihak BSN juga menyatakan bahwa mereka telah membuat 531 standar baru yang menjadi dasar razia produk ilegal. Faktanya, kita rugi 2,9 miliar setiap tahun akibat meloloskan impor ilegal dari sektor tekstil. Produk ini justru dijual ke pedagang kecil untuk dijual lagi di pasar. Masalahnya, justru pihak ketiga seperti mereka yang sering ditindak. Padahal belum tentu mereka memahami regulasi. Jadi, apa sebenarnya SNI itu? Apakah benar-benar ini memicu terciptanya produk ilegal dan dirancang untuk menguntungkan pemerintah? Mari kita bahas dalam konten B2B ini. Anda sering menemukan logo SNI kan? Biasanya ada di helm, gas LPG, atau bahkan di ban motor. Sebenarnya Standar Nasional Indonesia atau SNI ini ada sejak Badan Standarisasi Nasional dibentuk di tahun 97. Instansi non-pemerintah ini bertugas membantu pelaku usaha agar dapat layanan perizinan. Cakupan kerjanya cukup luas, mulai dari merumuskan kebijakan, standarisasi, melakukan penilaian, pembinaan, hingga melaksanakan proses administrasi SNI. SNI ini ada dua jenis, wajib dan sukarela. Kategorinya ditentukan tergantung produk. Misalnya, ada perusahaan yang membuat air mineral. Nah, air mineral ini dikatakan bisa dikategorikan air mineral dalam kemasan. Karena produk ini berhubungan langsung dengan keselamatan pengguna. Ada standar khusus yang harus dibuktikan sehingga wajib mengurus sertifikasi SNI. Akan beda jika perusahaan Anda memproduksi perabotan rumah atau dekorasi yang mungkin belum ada standarnya. Pada tahun 2017, informasi seperti ini tidak bisa diakses sembarang orang. Umumnya hanya bisa didapatkan jika mengunjungi kantor layanan teknis di kota strategis atau kawasan ekonomi khusus. Pemerintah merasa cara ini kurang efektif, lalu mereka membuat OSS, yaitu Online Single Submission, pada tahun 2018. Ini adalah halaman perizinan usaha berbasis online yang memudahkan masyarakat. Sebenarnya ini satu kemajuan karena proses perizinan bisa lebih cepat, lebih real time, dan tidak perlu repot datang ke kantor ya untuk meminta sertifikasi. Namun banyak pelaku usaha yang merasakan sebaliknya karena alurnya panjang dan beragam. Jenis sertifikasi sendiri terbagi menjadi 3, sertifikasi manajemen atau sertifikasi yang dikenal dengan sertifikasi ISO, sertifikasi produk, dan sertifikasi personel. Tahun 2021 lalu, perusahaan Excel Axiata baru mengurus sertifikasi ISO untuk layanan corporate connectivity Excel Business Solution. Produk yang mendapat kredibilitas dari investor atau calon pengguna juga mencakup Le Mineral yang baru-baru ini. Mendapatkan sertifikasi SNI 3553.2 2015 dari Kementerian Perindustrian karena proses produksinya melebihi parameter industri air kemasan dan keamanan pangan. Terakhir, ada sertifikasi personel untuk auditor tenaga kelistrikan atau tenaga migas yang diambil oleh mereka yang pekerjaannya butuh kompetensi khusus. Meskipun pemerintah sudah aware dengan masa depan pelaku usaha skala mikro,
biaya untuk mengurus label SNI bisa mencapai 10 sampai dengan 40 juta sesuai PP nomor 63 tahun 2007. Ini lumayan berat bagi usaha yang masih merintis. Oleh karena itu, di tahun 2021 dimunculkan wacana sertifikasi SNI khusus untuk UMKM yang diklaim gratis namun alurnya tetap ribet. Pelaku usaha harus membuat NIB di platform OSS, mengisi form klasifikasi baku lapangan industri atau KBLI, dan menyanggupi berbagai persyaratan praktik, pelatihan, dan teknis sebelum akhirnya mendapatkan logo SNI Bina UMKM di produk-produknya. Meskipun gratis, masa berlaku SNI Bina UMK hanya 6 bulan. Setelah itu harus bayar lagi. Siapa yang diuntungkan? Untuk apa standar ini dipakai di industri dengan 66 juta UMKM? Seharusnya jumlah produk mereka lebih dari itu. Namun hanya 550.000 produk yang baru bersertifikasi BSN. Jika satu pelaku usaha boleh mengajukan sertifikasi satu produk, berarti ada 65.450.000 UMKM yang belum SNI. Bagaimana nanti jika wajib tersertifikasi SNI? Jika belum tersertifikasi berarti belum legal, dan jika belum legal siap-siap kena razia. Masalahnya razia tidak mengenal waktu, dan yang dirazia selalu pedagang, baik itu pedagang pasar ataupun pemilik gudang-gudang. Padahal mereka cuma pihak ketiga dalam konteks menjamurnya barang ilegal di pasar kita. Ini mengakibatkan pelaku usaha pedagang UKM mengalami trust issue, bahkan mempertanyakan urgensi standar SNI itu sendiri dan manfaat positifnya. Belum lagi membahas barang-barang yang benar-benar ilegal di pasaran. Tahun lalu ada 37.000 kontainer yang diduga impor ilegal tekstil ke negara kita. Kok bisa kecolongan sebanyak itu? Bahkan Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia mengungkap data trade map yang menunjukkan bahwa kita memang langganan fraud dengan gap tidak masuk akal. Dari 2,7 sampai dengan 4 miliar USD pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Masalahnya ini masih jadi pertanyaan besar, apakah ini agenda rutin, hobi, atau ada kesepakatan bawah meja yang membuat impor ilegal berjalan lancar. Impor ilegal sebenarnya bisa diberantas dengan mudah jika ada keberanian dan kesungguhan. Namun, urusannya menyangkut banyak orang termasuk para mafia. Kita perlu memikirkan lagi siapa yang membawa kontainer-kontainer ilegal itu. Mereka pasti menggunakan transportasi besar, dan pelabuhan-pelabuhan besar juga menjadi jalur utama impor ilegal. Jalur merah untuk importir baru atau barang beresiko tinggi, jalur hijau yang tanpa pengecekan, dan jalur tikus yang sulit dilacak. Semua ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang terjadi di pelabuhan. Dan fakta menunjukkan bahwa pelabuhan kecil, perbatasan, dan bandara bayangan juga menjadi jalur impor ilegal. Dengan 130 pelabuhan tikus yang ada di rute impor ilegal dan 33 pelabuhan tikus di Batam sebagai top tier, wacana pemerintah untuk alih jalur masuk barang melalui luar Jawa sangat tidak efektif. Meningkatnya permintaan barang murah dapat membuat siapapun menjadi pengimpor atau penjual barang ilegal. Pemerintah harus segera membereskan masalah ini. Semoga bermanfaat dan semoga masalah ini bisa segera selesai. Saya Rio Kristiantoro, salam sukses untuk kita semua. Sampai bertemu di video lainnya.